A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Matur nuwun kepada semua pewer-pewerku ya yang telah menyempatkan untuk hadir di sini ya. Pertama kali yang aku sampaikan bahwa aku lagi sakit nih ya, belum sepenuhnya recovery, masih proses recovery. Jadi mohon maaf, semua komen yang masuk belum sempat aku baca, tapi tetap aku perhatikan. Insya Allah nanti kalau aku sudah recovery, sudah sembuh, akan aku baca dan tentunya tetaplah aku akan perhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dari itu kajian kita mungkin maksimal setengah jam aja ya. Nanti kalau misalkan setengah jam ini tidak selesai dan sepertinya memang tidak selesai, kita bisa bikin jilid 1, 2 dan seterusnya. Oke. Kajian kali ini adalah memberikan tanggapan atas komen yang masuk, dan aku harus akui secara jujur ini merupakan komen yang smart ya, yang cerdas. Komen ini sangat cerdas, makanya itu dapat men-trigger adrenalin logikaku untuk mengangkatnya menjadi tema kajian kita ya. Bisa kamu lihat komen saudara kita ini di video kajian yang kemarin, benarlah Yesus seorang hamba ya. Itu di huruf T. Ini namanya nama Ibrani ya, sulit aku mengejanya dan memang aku tidak akan pernah mengeja untuk menjaga privasi dari kalian semua. Ini hurufnya kalau disingkat menjadi TVA gitu ya. Viva ya, bukan Palu P, bukan ya. T ya, Tango Viva Alpha ya itu. Nah, begini komennya. Dalam keseharian dia memanggil dengan sebutan Bapak. Pada suatu kejadian dia memanggil dengan sebutan Eli. Apakah mungkin itu adalah sosok yang berbeda, Gus? Maka aku jawab, Bapak itu bahasa Indonesia kalau diibranikan itu menjadi Abu atau Aba ya. Dan Eli itu bahasa Ibrani ya. Perpindahan cara memanggil dari Aba, Abu ke Eli memang menarik. Nanti kapan-kapan kita kaji. Itu jawabanku yang lalu dan sekarang kita kaji ya. Sebelumnya aku katakan aku seharusnya menjelaskan kepada kalian tentang Eli dulu ya. Karena kemarin ada teman Kristen kita yang menyampaikan pendapatnya tentang Elohim ya, dan itu sudah aku ingatkan. Coba tanya sama teman-teman Kristenmu yang terdidik lah ya. Jangan yang kelas-kelas comberan atau kelas-kelas kutu busuk, ya dia nggak ngerti. Apakah komentarmu tentang bahwa Allah dalam Kejadian 1:1 itu diterjemahkan dari Elohim dan itu hanya punya makna tunggal yang artinya banyak Allah atau jamak Allah gitu ya. Ini peringatan itu yang kedua kalinya ya. Yang kemarin sudah gitu ya. Ini kedua kalinya. Nanti kalau kan aku tidak akan menghapus setiap komen yang masuk. Aku biarkan saja. Nah, kalau kamu mendapatkan jawaban penjelasan dari teman-temanmu yang terdidik itu dan kamu tahu bahwa kamu salah, ya sudah dihapus saja. Kalau kamu sendiri ngapus kan bisa. Tapi kalau aku tidak akan pernah ngapus. Dan selama itu tidak terhapus, maka aku akan jelaskan bahwa itu adalah sebuah kegoblokan yang tidak perlu dipamerkan di sini dan bikin malu saja ya. Karena itu kalau kita ibarat kita kuliah sudah semester 9 kok mau mundur ke semester 1 lagi kan, itu kebodohan yang sangat bodoh. Tentang Elohim saja ndak mengerti kan begitu. Oke, tapi aku tetap beri kesempatan yang untuk kedua kali. Kalau kamu tanya kepada temanmu yang pintar, yang terdidik dan kamu mendapatkan penjelasan
dan ternyata penjelasan itu tidak seperti yang kamu sampaikan dalam komen itu, silahkan kamu hapus. Tapi kalau tidak kamu hapus, aku akan jelaskan dan itu akan membuktikan bagaimana kebodohan itu dipertontonkan. Oke, sekarang kita kasih judul kajian kita saat ini adalah ketika dia memanggil Eli, ya, ketika huruf besar ya, ini aja huruf besar semua ya, ketika dia ya memanggil Eli, masih nampak le, ini dikirain lagi dia memanggil Eli, ya, bukti kebenaran Al-Quran, ya. Jadi ketika dia memanggil Eli, itu bukti kebenaran Al-Quran. Ya, itu judul kajian kita. Ini seri 1 lah. Seri 1. Dan seperti penjelasanku kemarin, kalau berseri itu cenderung nanti seri 1 ke seri 2 itu pure-nya menurun. Dan itu juga sebuah data statistik yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Memang minat belajar yang sesungguhnya itu parah. Jadi hanya ya mungkin dari sekian persen yang ada itulah ya. Karena kalau memang minat belajarnya itu tinggi, dia akan terus cari tahu what happened, ada apa, terus bagaimana titik penyelesaiannya. Nggak gantung di tengah ya. Karena nggak mungkin kamu nonton sinetron ya, sinetron itu 3 jam, kamu nonton hanya 1 jam terus kamu kasih kesimpulan. Apa yang bisa benar itu ya. Sama ini, kalau dia 3 seri, kamu hanya nonton 1 seri atau 2 seri lalu kamu tarik kesimpulan, itu kan kebodohan yang mendarah daging ya. Oke, pada saat ini kita tidak akan mungkin masuk langsung ke intipati pertarungan ayat demi ayat ya. Tapi aku akan akan aku sampaikan dulu landscape atau roadmap atau peta jalan sebetulnya salib itu bagaimana sih ya. Dan kemarin kita sudah bahas tentang nalar soteriologi salib dan kita cari memang nggak ketemu. Yang nggak ketemu memang nggak ada nalarnya. Nggak bisa. Selama Anda pakai nalar, Anda akan menolak soteriologi salib. Tidak mungkinlah sebuah kebaikan itu ditebus dengan kebiadaban, itu tidak mungkin. Dan tidak mungkin, tanyalah pengacara paling top sekalipun, bisa orang dihukum atas kesalahan yang tidak dia lakukan. Tidak mungkin ya. Itulah jahatnya dogma, itu membunuh akal ya. Dogma itu membunuh akal. Tidak mungkin, sulit menerima. Selama otakmu waras itu bisa menerima soteriologi salib itu sulit. Makanya aku katakan kemarin, aku tidak sekedar mengkritik. Kalau aku mengkritik itu akan memberikan keresahan teologis ya kepada teman-teman Kristen. Makanya aku kemarin sempat kita unggah ya, kalau video-videoku itu mengganggu imanmu, lebih baik jangan ditonton ya. Karena aku tidak mau melukai perasaan siapapun. Di sini kajiannya akademis ya, tidak ada tujuan untuk mendiskreditkan atau menghina, menghujat, tidak ada. Jadi itu, kalau imanmu terganggu jangan tonton. Ya, sudah, imani aja apa yang kamu imani, itu imani dan aku akan hormati itu. Ya. Berikutnya gimana sih sebetulnya penyaliban ini ya? Jadi begini. Ini ada buku ya,
Buku ini ditulis oleh seseorang yang bergelar doktor, alumni dari Leiden. Aku nggak tahu apakah ide itu ada setelah dia pulang dari Leiden dengan gelar doktornya, atau sebelum berangkat ke Leiden masih di Indonesia dia juga sudah berpikir bahwa Yesus itu memang manusia dan bukan Allah. Itu yang aku nggak tahu. Tapi dia ada pada posisi yang mengatakan bahwa Yesus itu ya manusia, bukan Allah. Itu diberi julukan namanya itu apoteosis atau apa, apoteosis, apalagi ada lagi ya, lupa aku istilahnya, satu lagi deifikasi ya. Jadi menjadikan sesuatu yang bukan Allah itu menjadi Allah. Tapi kan orang Kristen ini nggak kurang akal. Dia mengatakan itu Allah yang menjadi manusia, bukan manusia yang menjadi Allah. Dia bilang begitu. Lah kalau sudah manusia menjadi Allah, Allah ya. Kalau sudah manusia menjadi Allah nggak bisa. Makanya dia tidak mau mengatakan bahwa Yesus itu manusia yang menjadi Allah, karena manusia tidak bisa menjadi Allah. Argumentasi yang mereka bangun begitu. Jadi mati-matian untuk mengalahkan Yesus. Maka dibikinlah sebuah apologetik ya, bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Dan yang jadi masalah kalau Allahnya sudah menjadi manusia, manusia Yesusnya bisa jadi Allah lagi nggak? Kan muter aja nanti seperti hukum karma dalam Buddhaisme. Ya. Bagaimana seseorang bisa mencapai nirvana itu berputar dia. Ya seperti tadi. Oke lah. Memang tidak mungkin manusia menjadi Allah, tapi Allah yang menjadi manusia. Nah, kalau sudah Allahnya menjadi manusia, dia kan tetap manusia kan? Bisa nggak menjadi Allah lagi? Modar kon. Ya, modar. Ya, maka dari itu kerangka berpikirnya itu amburadul, semrawut, karena memang tidak benar. Alkitab tidak pernah mengatakan Yesus itu Allah. Maka aku mengajarkan, kembalilah ke Alkitab. Taatlah kepada apa kata Alkitab. Nah, daripada itu ya, sama dengan dokter ini yang pulang dari Leiden ini, dia mengatakan bahwa Yesus itu ya manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak percaya bahwa penyaliban itu menebus dosa, itu dia tidak percaya. Dan dia sudah bantah itu semua. Dan aku setuju. Kembali lagi, aku tidak mau menimbulkan keresahan di antara teman-teman Kristen. Mengkritik sih tanpa memberi solusi tidak bagus. Maka solusinya apa? Kalau kita harus membuang soteriologi salib, solusinya kita kembali ke soteriologi logos. Kan enak. Apa sulitnya? Jadi taat kepada ucapan-ucapan Yesus. Kembali ke situ ya. Oke. Soal ucapan-ucapan Yesus itu nanti kita bahas tersendiri ya. Itu ada di Roma 10:17, tapi kita fokus ke sini dulu lah. Ya. Begini, bagi mereka penyaliban, maksudnya mereka Kristen itu ya, bagi mereka penyaliban Yesus adalah suatu fakta sejarah yang tak dapat diragukan sedikit pun. Ini semua Kristen tuh begitu ya. Jadi tidak seperti teos. Kalau teos kan itu terpecah. Ada yang Allahnya itu Tritunggal, ada yang tunggal. Ya. Begitu. Kalau untuk penyaliban ini, itu mereka mau Kristen aliran A sampai aliran Z, itu semua satu suara. Dan bagi mereka itu tanpa reserve ya, penyaliban itu adalah suatu fakta sejarah yang tidak dapat diragukan sedikit pun ya. Jadi nggak bisa bagi teman-teman Kristen itu penyaliban itu harga mati. Karena kalau penyaliban itu bisa nggak, Kristen bubar dia ya. Karena Kristen yang dibangun oleh Paulus itu berpusat memang pada penyaliban itu ya. Seperti ini kita lihat ya. Ini kita tahu 1 Korintus 15:4. Nanti ini satu
substansi dengan 1 Korintus 15:17. 1 Korintus 15:17. Ini satu substansi ini ya. Aku bacakan begini. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Coba. Jadi bisa nggak bisa Yesus itu harus bangkit. Yang namanya bangkit itu orang yang sudah mati. Kalau orang nggak pernah mati itu bukan bangkit. Orang tidur terus bangun itu bukan bangkit. Itu loh. Sekarang kemarin aku sudah jelaskan ya. Hari kiamat itu bukan hari kehancuran. Kita ini kadang-kadang gobloknya minta ampun ya. Hari kiamat itu hari kebangkitan. Al-Quran itu sering menggunakan kata sa'ah untuk mengatakan hari akhir, hari kehancuran itu ya. Begitu ya. Aku ulangi lagi. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Itu loh. Jadi Yesus harus dibangkitkan, harus bangkit. Ya. Berikutnya di 1 Korintus 15:17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Maka harus bangkit supaya iman tidak sia-sia, ya, dosa itu bisa diselesaikan, ya, supaya tidak hidup dalam dosa. Ini lah, bangkit ini itu harus pakai sebuah proses mati. Tidak bisa orang tidur terus bangun itu disebut bangkit, tidak bisa. Mati dulu, gitu loh ya. Kamu tidur, kalaupun kamu misalkan kamu kuat tidur 3 hari 3 malam gitu tidur ya, terus kamu bangun, itu nggak bisa dibilang bangkit. Karena kamu tidur nggak modar, kalau mati itu baru bisa. Jadi karena dia harus bangkit, maka dia harus mati, gitu loh maksudku ya. Karena dia harus mati, maka salib ini, penyaliban ini menjadi harga mati. Mau tidak mau, bisa tidak bisa, harus dipertahankan tanpa reserve. Gitu loh kerangka berpikirnya. Paham? Ya. Karena kalau tidak ada penyaliban, tidak ada kematian. Tidak ada kematian, tidak ada kebangkitan. Tidak ada kebangkitan, tidak ada kebenaran iman. Dosa masih tetap bergentayangan. Itu akidah yang dibangun oleh teologi salib. Gitu loh. Ya. Makanya bagi kekristenan apapun, ya, penyaliban itu harga mati, tidak bisa ditawar lagi. Cuman aku kurang tahu karena di bukunya itu kurang dijelaskan bagaimana pendapatnya Kristen Gnostik. Dan di sini kita sulit cari. Kelompok Gnostik itu sepertinya adanya di Mesir sana ya. Bapak ambilin air putih panas ya. Sorry batuk-batuk aku. Ini bawang putih ini. Ya, ini namanya dakwah itu ya, selama kita masih bisa lakukan meskipun tidak seperti mana biasanya karena sakit ya, tetap kita lakukan itu karena dakwah itu penting ya. Oke, lanjutkan ya. Kamu perhatikan dulu kerangka berpikirnya ya. Kenapa kekristenan itu mempertahankan mati-matian tanpa reserve? Yesus harus disalib. Ya. Oke. Itu perspektif Kristen ya. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, beri sembuh ya Allah. Gusti Allah agung, kula nyuwun seger waras. Oke. Dalam satu sisi ya, kerangka berpikir kekristenan itu seperti itu. Penyaliban itu harga mati.
kita lihat bagaimana sisi lain dari Islam. Ya. Ketika ditelusuri dalam Islam, itu menjadi sebuah klaim yang juga tidak bisa ditawar-tawar. Karena apa? Itu menjadi informasi yang Qur'ani. Yang Qur'ani, ya, tidak bisa ditawar-tawar, ya. Sehingga ya begini, jadi klaim dalam teks Qur'ani ini nggak ada celah sedikit pun. Ya kalau misalkan itu ditawar terus Yesus tidak disalib, ya bubar juga Islam, sama aja, gitu loh. Ya untuk apa kalau misalkan ini ternyata salah, ya dibuang saja. Beragama harus gitu. Aku kan sudah bilang, kitab suci itu menentukan agama itu sendiri. Kalau kitab sucinya amburadul, agamanya pasti amburadul, begitu. Nah kalau ini ternyata tidak bisa dipertahankan bahwa Yesus itu disalib, ya udah buang aja, tinggal apa? Paham? Seperti aku bilang tadi, buang saja itu soteriologi salib. Ya. Jadi ini dua kekuatan ini, ya, itu saling berbenturan dan itu tidak bisa dielakkan. Ya. Itu sama-sama harga mati. Tapi nanti aku jelaskan sebetulnya ini yang agak aneh itu Kristennya, ya. Ini komentarnya dokter kita yang canggih ini, ya. Jadi dia tidak percaya terhadap soteriologi salib, tapi dia tetap percaya bahwa penyaliban itu ada, gitu loh, ya. Begini, aku nukilkan, ya. Dus mau ditelusuri, nggak tahu juga, dia ini nulis bukunya itu gaya bahasanya menarik juga, pakai kata dus itu apa, nggak ada di ini, cara orang Jawa bicara ini kalau penulis bukunya ini kan teman Chinese, ya, saudara kita dari Chinese, ya. Ya mungkin dia hidup bersama orang-orang Jawa, jadi bahasanya nulis buku seperti ini. Ada kata dus itu artinya apa, nggak ono kan. Seperti lah itu artinya biarkanlah, lah itu artinya apa, orang ono. Itu kalau kita tarik ke dalam bahasa Arabian itu namanya harap, ya. Kelompoknya harap, bukan fiil, bukan isim, gitu. Wis engko lah baca kuwi, yo. Kita fokus ke sini dulu. Apa kata beliau? Dus mau ditelusuri dalam bab ini, apakah klaim dalam teks Qur'ani ini dapat dipertahankan jika diperhadapkan pada banyak dan keberaneka-ragam teks lain yang berbicara mengenai penyaliban Yesus. Coba, kalau aku yang ditanya, ya, kalau Gus Beti yang ditanya, ya, pertanyaannya kan begini: apakah klaim dalam teks Qur'ani dapat dipertahankan jika diperhadapkan pada banyak dalam beraneka ragam teks lain yang berbicara mengenai penyaliban Yesus? Maka aku jawab tanpa ragu sedikit pun. Maka aku jawab sangat amat dapat dipertahankan. Begitu. Jadi kalau kamu beragama itu kamu harus mengetahui, memahami Alkitabmu. Kamu Islam, kamu memahami Al-Quran. Jadi bisa ngomong seperti aku gini. Lah kalau nggak bisa dipertahankan untuk apa? Gitu loh. Makanya, cuma kan aku nggak ngomong. Kalau aku ngomong di sini janganlah, ya. Aku sebetulnya mengharap Yesus disalib atau tidak disalib itu kita kaji secara akademik di sebuah kampus, ya, ditonton orang banyak, dan itu pesertanya benar-benar orang-orang yang orang-orang yang mampu sekolahan lah, ya. Jangan hanya jeplak rono jeplak rene, itu bikin sampah doang, males kadang-kadang, ya. Makanya komentar kalau nggak dijawab itu bukan karena nggak bisa jawab, tapi males aja jawab. Karena kemarin ada yang bilang bahwa tidak menjawab sebuah pertanyaan bodoh itu ya sebuah jawaban, begitu, ya. Ya, aku baru ngerti kemarin, ya, ketika ada mahasiswa BEM atau apa itu mengatakan, karena sedang diskusi, dia tidak menjawab sebuah pertanyaan bodoh itu adalah sebuah jawaban, ya. Seperti aku bilang tadi, kalau kita sudah di semester 9 kok mau balik ke semester 1 itu loh, kan ya males tah. Oke. Jadi aku bilang tadi, ya,
Kenapa? Jadi gini loh, teman-teman Islam juga supaya tahu. Kenapa kekristenan itu begitu hakul yakin, kalau pakai bahasa kita nih, bahwa Yesus itu tersalib. Itu kalian harus tahu. Pertama, secara teologis aku sudah jelaskan ini. Kalau Yesus tidak tersalib, bubar Kristen itu. Bubar. Wis ora ono wis, jeleput. Makanya dia menjadi tanpa reserve, menjadi harga mati yang dipertahankan. Yesus harus disalib. Begitu loh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Alkitab memang mengatakan Yesus disalib. Meskipun ya, makanya aku memberi kritik ini kepada teman doktorku ini ya. Aku tidak menolak bahwa Matius, Markus, Lukas dan Yohanes ya, itu semua satu suara mengatakan Yesus disalib. Tapi aku ingatkan ya, Yesus mengatakan kepada kita, lihat ini, aku orang Islam juga mengikuti logosnya Yesus. Ya. Jadi supaya otak-otakmu juga itu terbuka, ngerti gitu loh. Aku bukan orang yang suka menghujat agama orang lain, enggak. Aku ngajak kalian berpikir secara akademis. Kalau benar ya kita ambil. Ya. Apa kata Yesus? Kalau engkau tidak setia kepada perkara-perkara kecil, maka engkau tidak akan setia pada perkara-perkara besar. Ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan hanya diambil substansinya saja bahwa keempat Injil kanonik Matius, Markus, Lukas satu suara Yesus disalib. Kalau cuma begitu maka jawabku, iya memang disalib. Tapi coba dilihat narasi-narasi dari keempat Injil ini sama enggak? Ada pernak-pernik lain di sekitar penyaliban itu yang semuanya tabrakan. Itu loh. Makanya seperti kemarin. Ya kalau untuk hiburan ya nggak apa-apalah ditanya, Pak Pendeta sebetulnya Yesus itu disalib begini atau begini. Soalnya ini ada dua gambar berbeda. Apa kata pendetanya? Ya pokoknya disalib. Ya sudah nggak apa-apa untuk lucu-lucuan, untuk hiburan. Cuman kan nggak bisa begitu. Karena begini dan begini itu beda. Nah, dari proses gambar penyaliban saja sudah bermasalah kok. Gitu loh, ya. Jadi kita harus rinci. Seperti kemarin itu kita tidak bisa mengatakan tentang hadis yang beredar tuh yang musab dimakan kambing itu. Kita tidak bisa hanya mengambil satu sisi cerita, karena ada cerita lain kalau kita mau gali lagi. Ada yang bilang kambing, ada yang bilang unggas. Sampai kiamat pun orang sebodoh apapun, kambing itu bukan unggas, unggas itu bukan kambing. Nggak bisa terus jujuk-jujuk, oh pokoknya hilang gundulmu apa? Hilangnya ini kenapa harus diusut? Kalau hilangnya ini saja sudah nggak benar, bagaimana yang lainnya ke depan mau diterima sebagai kebenaran? Maka benar sekali apa yang katakan Yesus. Apabila engkau tidak setia kepada perkara-perkara kecil, jangan harap kau setia kepada perkara-perkara besar. Seperti ini. Kalau aku ditanya, keempat Injil menceritakan dalam satu suara, baik Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, bahwa semua mengatakan Yesus tersalib. Maka aku jawab, yes, I'm agree. Aku setuju. Kalau cuma begitu. Tapi kan tidak bisa begitu. Kita harus lihat kronologisnya. Banyak cerita-cerita sekitar penyaliban itu saling tabrakan gak karuan. Sama seperti yang kemarin. Musab dipangan wedhus itu tabrakannya gak karuan. Lah kalau sudah tabrakan gak karuan, ngapain kesana mau diterima sebagai kebenaran? Seorang mungkin. Orang memang hadis itu akhirnya terpisah menjadi tiga. Ada hadis Sunni, hadis Syiah, hadis non Sunni dan non Syiah atau netral. Nanti hadis Sunni Syiah itu sama saja itu. Kalau kita nggak hati-hati, banyak kepentingan-kepentingan. Ada yang kepentingan politik, kepentingan kekuasaan, kepentingan supaya keturunannya agung, macam-macam lah. Dan ternyata di belakang balik hadis itu adalah Syiah. Dan kita harus teliti seperti itu. Oke, kita kembali ke sini. Jadi, kenapa kekristenan mempertahankan tersalibnya Yesus itu sebagai sebuah harga mati? Pertama, karena syarat berdirinya Kristen atau Kristen itu terbangun atas penyaliban Yesus. Yang kedua, secara tekstual, keempat, mana nih Injil Bapak? Keempat Injil ini bahkan bukan hanya Injil saja ya, ada
lainnya, Kisah Para Rasul dan sebagainya, menyatakan Yesus disalib. Tuh. Berapa jam nih? Waduh, sudah 30 dan sudah adzan ya. Mau adzan ya. Oke, sedikit lagi aku tuntaskan. Ya, nanti ternyata benar ini kita bikin 2 seri ya. Ini 1 seri. Berikutnya, di samping itu tekstual ya, secara kitab suci mengatakan bahwa Yesus itu tersalib ya. Berdasarkan sejarah juga, artinya sejarah itu gini, dia bukan kitab suci ya. Memang kadang-kadang kita harus canggih seperti aku bilang. Al-Quran itu bukan buku sejarah, meskipun di dalamnya terdapat informasi sejarah. Gitu loh. Ya, ini otaknya harus canggih kalau aku jelaskan gini, ngerti kamu. Ya. Kalau nggak ngerti tak jagar kupingmu kon kok. Aku jelasin ini kon sik goblok kae ya apa. Oke? Karena sudah adzan ya, maka ada 3 ya. Pertama, kenapa Yesus itu dipertahankan disalib? Pertama karena itu dasar pembangunan berdirinya sebuah agama yang disebut Kristen ya. Jadi itu menjadi dogma soteriologi salib ya. Yang kedua, dia secara tekstual Alkitab mengatakan memang disalib seperti yang aku bilang tadi. Yang ketiga, kita ambil contoh Yosefus ya. Sejarah juga mencatat Yesus tersalib. Ya. Jadi 3 ini sangat menguatkan mereka. Sementara di sisi lain Al-Quran tidak mau kalah. Dia mengatakan Yesus tidak tersalib. Dan kalau salah satu gugur, maka salah satunya juga harus runtuh menjadi sebuah kebenaran. Ini pertarungannya sangat bagus ya. Oke. Tapi permintaanku, mari tetap kajian-kajian ini kita bahas dalam paradigma akademik saja. Jangan dibawa kemana-mana ya. Aku tidak mau. Sekali lagi aku ulangi bahwa agama itu hadir untuk dihormati, bukan dihujat. Soal kita berbeda pendapat, mari pendapat kita sampaikan secara bagaimana seharusnya orang beragama itu berpendapat. Itu dari aku ya. Seperti aku bilang tadi, kita belum masuk ke intinya, masih ke kerangka berpikirnya dahulu. Semoga besok kita lanjutkan ke seri kedua. Itu dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan sholat maghrib. Alhamdulillahirabbil alamin.